Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galdur Rizka Kinanti, NPM 1901010028 dari kelas PAID. Di sini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan terkait konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0 dalam mata pelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya. Terkait tentang pertanyaan bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memulai revolusi pendidikan mulai sejak tahun 2019 lalu, baik di tingkat dasar, menengah, hingga tingkat tinggi. Konsep yang diusung dalam revolusi ini adalah Merdeka Belajar di semua aspek pendidikan formal. Namun tampaknya masih banyak pihak yang meragukan apakah Indonesia telah siap dalam penerapan sistem Merdeka Belajar ini. Salah satu alasan yang paling banyak didiskusikan dalam hal ini adalah infrastruktur pendidikan. Namun pada tahun 2020 ini dunia dihadapkan dengan tantangan baru, yakni Industri 4.0, di mana kita telah masuk ke era baru, industri yang biasa disebut dengan data teknologi, dan pada titik ini hampir semua aspek kehidupan akan bergantung pada teknologi. Lalu sebenarnya apa sih Merdeka Belajar dan bagaimana konsep tersebut bisa efektif dalam sistem pendidikan 4.0 yang akan segera diterapkan di semua level pendidikan di Indonesia? Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang telah ada sebelumnya, karena konsep ini akan sangat mempertimbangkan kemampuan dan keunikan kognitif dari setiap individu atau dari setiap siswa. Nah, lalu apa saja sih konsep dari Merdeka Belajar tersebut? Ada beberapa konsep dari Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimum. Berbeda dari konsep kurikulum yang sudah digunakan sebelumnya, pada asesmen kompetensi minimum ini siswa diharapkan mampu untuk menunjukkan kemampuannya dalam hal literasi dan numerik. Fokusnya bukanlah pada sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru, melainkan bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Dalam bidang literasi misalnya, bila pada kurikulum sebelumnya siswa lebih banyak diharapkan menghafal dan menerapkan materi yang telah mereka pelajari atau materi yang telah mereka baca. Nah, dalam konsep asesmen kompetensi minimum ini, siswa diharapkan bisa berpikir lebih logis dan untuk mengabstraksi maksud dan tujuan dari materi yang sudah diajarkan. Nah, untuk konsep yang kedua yaitu survei karakter. Cukup melegakan memang bahwa pada akhirnya pemerintah mengakui pendidikan di Indonesia adalah investasi yang mahal, sehingga setiap daerah memiliki keunikannya masing-masing yang berbeda-beda pada setiap manusianya dan tidak mungkin dipaksa untuk menerapkan satu sistem yang sama dengan indikator tetap. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah. Bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Dengan kata lain, pengembangan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator kualitas tetap, tetapi berdasarkan data hasil survei terbaru terhadap sekolah. Untuk konsep yang ketiga yaitu perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari satu nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Kedepannya, siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Dengan cara ini, stigma siswa pintar dan siswa bodoh diharapkan bisa segera dihilangkan, sebab manusia memiliki bakat alami yang berbeda-beda dan tidak bisa ditentukan dengan tes formal apapun. Dan untuk konsep Merdeka Belajar yang terakhir yaitu pemerataan kualitas pendidikan hingga ke daerah 3T. Merdeka Belajar juga dapat diartikan dalam keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Industri 4.0 adalah momen penting dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, sebab pada tahun 2030 nanti akan menjadi puncak dari bonus demografis Indonesia dengan 64% penduduk adalah angkatan kerja.
kesiapan sumber daya manusia di Indonesia akan sangat menentukan keberhasilan dalam menghadapi persaingan di industri 4.0, khususnya di daerah 3T yang masih memiliki tingkat kelahiran yang sangat tinggi. Rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis dan pembelajarannya yang saya miliki adalah dalam menyambut era pendidikan 4.0 adalah memasuki era ini sekolah harus bisa melakukan reorientasi atau pembaruan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan industri 4.0. Selain itu, sekolah pun harus mampu mengembangkan kapasitas literasi baru seperti data, teknologi, dan manusia yang diarahkan untuk menunjang sistem pembelajaran. Selanjutnya, sekolah juga diminta untuk dapat mengembangkan inovasi pembelajaran berbasis daring atau blended learning mode, dan untuk itu pembelajaran akan dengan seperti itu pembelajaran akan menjadi lebih fleksibel dan terdistribusi dengan baik sekaligus untuk perluasan dan pemerataan akses serta peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Nah, lalu bagaimana merencanakan dan menyiapkan guru serta tenaga kependidikan dalam menghadapi tantangan era tersebut? Peran guru secara utuh sebagai pendidik, pengajar, dan pembimbing di sekolah tidak akan bisa digantikan sepenuhnya dengan kecanggihan teknologi. Hal ini disebabkan karena guru berperan sangat kompleks, antara lain sebagai pembimbing, sebagai evaluator, motivator, konselor, dan pengembangan kreativitas dan inovatif peserta didik. Meskipun demikian, guru harus terus mengupgrade diri agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Salah satu tantangan yang harus dihadapi guru di era digital ini adalah mengatasi penyakit TBC atau tidak bisa komputer. Perlu diingat, peserta didik yang dihadapi guru pada masa ini adalah peserta didik yang merupakan generasi milenial yang tidak asing lagi dengan dunia digital. Jangan sampai peserta didik era industri 4.0 diajar oleh guru industri 3.0. Jika guru tidak bisa mempersiapkan kedatangan revolusi digital ini, maka guru bukan hanya dikalahkan dengan teknologi, tetapi juga akan dikalahkan oleh peserta didiknya sendiri. Bukti konkretnya pun sudah bisa kita temui saat ini. Contohnya, dengan hadirnya prototipe seperti ruang guru yang mampu menggeser keberadaan beberapa lembaga pendidikan non-formal yang biasa dijadikan tempat untuk belajar tambahan bagi siswa di luar sekolah. Nah, oleh karena itu, sebagai guru di era pendidikan 4.0, kita harus bisa mempersiapkan diri agar bisa menyesuaikan diri dengan era pendidikan yang terjadi saat ini. Guru juga diwajibkan untuk melek dalam berbagai bidang serta mampu menguasai literasi dasar seperti literasi finansial, literasi digital, literasi sains, dan literasi kewarganegaraan dan kebudayaan. Strategi pembelajaran pada era revolusi industri 4.0, guru memberikan peranan penting dalam pendidikan di era revolusi industri 4.0. Ada 3 hal penting yang harus dilakukan guru, yaitu menyiapkan siswa untuk mampu menciptakan pekerjaan yang saat ini belum ada, menyiapkan siswa untuk menyelesaikan masalah yang belum ada, dan menyiapkan siswa untuk mampu menggunakan teknologi dan mempersiapkan siswa dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 bukanlah hal yang mudah. Guru memerlukan strategi pembelajaran yang mampu memfasilitasi siswa untuk berkembang. Strategi pembelajaran berpengaruh terhadap pola pikir dan apa yang akan dihasilkan siswa kelak. Pemilihan strategi pembelajaran mempunyai peranan penting dalam menyiapkan siswa dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Adapun 5 strategi yang bisa digunakan guru dalam pembelajaran revolusi industri dalam pembelajaran 4.0 ini adalah yang pertama, yaitu membantu siswa dalam belajar. Pembelajaran yang terjadi adalah teacher center atau guru sebagai sumber informasi satu-satunya di dalam kelas. Guru menjelaskan pembelajaran, siswa diberikan waktu untuk menyalin catatan di papan tulis. Siswa mengerjakan latihan soal, pembahasan, dan dilanjutkan dengan penilaian. Untuk anak yang memperoleh nilai yang baik akan mendapatkan apresiasi dari guru, dan untuk anak yang belum mendapatkan nilai dengan baik maka akan diadakan tindakan khusus atau remedial dari guru. Untuk strategi yang kedua, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat berkembang dan berprestasi. Ukuran keberhasilan siswa biasanya hanya dipandang dari angka yang diperoleh. Peringkat di kelas menandakan prestasi yang didapatkan siswa. Namun tanpa disadari, manusia diciptakan Tuhan memiliki kecerdasan yang berbeda.
Backward Gamer mengungkapkan bahwa ada 9 kecerdasan majemuk yang meliputi kecerdasan linguistik, kecerdasan matematis, kecerdasan ruang, kecerdasan kinestetik, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan eksistensial. Guru bisa mengembangkan kecerdasan majemuk yang dimiliki siswa saat pembelajaran di kelas. Pemberian stimulus dan pengarahan guru mampu merangsang kecerdasan siswa dan dapat meningkatkan agar dapat meningkat, sehingga siswa diberikan kesempatan untuk berkembang dan berprestasi sesuai dengan kecerdasan yang dimilikinya. Untuk strategi yang ketiga yaitu penguatan pendidikan karakter atau PPK. Pendidikan karakter harus dikembangkan sedini mungkin. Penanaman karakter tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Penguatan pendidikan karakter atau PPK merupakan kelanjutan dan revitalisasi dari pendidikan karakter dari tahun 2010. PPK dinilai penting dikembangkan di dalam dunia pendidikan. Hal ini karena bahwa PPK memiliki peranan penting seperti ancaman keutuhan dan masa depan bangsa, menghadapi tantangan global dan membentuk etika pada siswa. Kunci penerapan PPK terletak pada pembiasaan atau habit di sekolah. Guru memiliki peranan besar dalam penanaman pendidikan karakter. Untuk strategi yang keempat yaitu melek teknologi. Era revolusi industri 4.0 menuntut sebagian besar orang memahami akan arti pentingnya teknologi. Teknologi yang ada memberikan banyak pengaruh yang baik dan kehidupan. Pemanfaatan teknologi yang tepat dalam pembelajaran memberikan tambahan pengetahuan yang baik kepada guru untuk ditransferkan kepada siswa. Dan sebaiknya guru mampu memanfaatkan fasilitas teknologi seperti dengan pencarian bahan ajar yang lebih menarik sehingga siswa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Selain untuk pencarian bahan ajar, guru juga bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mendukung pembelajaran dengan cara menjadi blogger. Hal ini akan membantu siswa dalam memahami pelajaran yang diberikan. Selain itu, siswa mampu mengulang materi yang diberikan guru di mana saja dan kapanpun siswa mau. Tentunya didukung dengan fasilitas yang memadai. Guru harus memberikan pengertian kepada siswa untuk menggunakan teknologi dalam hal yang baik, dan guru harus mampu mengarahkan siswa untuk mengarahkan siswa pada penggunaan teknologi, pemanfaatan teknologi agar digunakan pada hal-hal yang baik. Untuk strategi yang kelima yaitu menjadi guru efektif. Guru efektif adalah guru yang selalu berpikir bagaimana cara menjadi guru yang lebih baik. Guru efektif bukan hanya mengetahui pelajaran, namun mengetahui bagaimana guru mampu menyampaikan kepada siswa dengan baik. Dengan cara berpikir guru mau menjadi lebih baik, guru akan mencari solusi apabila dalam pembelajaran ilmu yang ditransfer kepada siswa belum sepenuhnya dipahami oleh siswa. Adapun karakteristik dari guru efektif yaitu guru memiliki rasa simpati yang tinggi, mau melayani dan menganggap bahwa siswa merupakan anak sendiri. Kemudian ikhlas dan memberikan ilmu dan tidak meminta balasan dalam bentuk apapun. Untuk yang ketiga, memberikan tanggung jawab kepada siswa atau tugas berdasarkan porsi dari setiap siswa. Yang keempat, memberikan nasihat kepada siswa apabila siswa melakukan pelanggaran. Dan kemudian yang kelima, semua ilmu guru memahami bahwa semua ilmu itu memiliki kedudukan yang sama. Dan yang keenam, tidak memaksakan kepada siswa agar bisa mencapai target yang telah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu pemberian bahan ajar yang lebih sederhana agar siswa yang belum bisa dapat memahami pelajaran dengan baik. Bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis yang sesuai dengan era pendidikan 4.0 ini, yaitu pendidikan saat ini menghadapi dampak yang besar sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Digitalisasi yang ditandai dengan semakin kompleksnya atau semakin banyaknya teknologi yang diciptakan memberikan banyak kemudahan. Media pembelajaran pun semakin berkembang seiring dengan lajunya perkembangan teknologi. Contoh dari media pembelajaran yang bisa digunakan dalam
pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis dalam pendidikan 4.0 ini diantaranya bisa menggunakan makro pembelajaran, makro media flash, kemudian Learning Management System atau LMS, Google Classroom, Google Meeting dan juga Zoom Meeting, dan masih banyak yang lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan media pembelajaran daring sudah merupakan sesuatu yang bisa dilakukan oleh guru maupun lembaga pendidikan lainnya untuk mengadaptasi pembelajaran konvensional ke pola pembelajaran modern yang berbasis teknologi. Berbagai platform pembelajaran daring dapat dimaksimalkan untuk dijadikan sebagai media pembelajaran daring yang bahkan dapat digunakan secara bersama-sama agar dapat memecahkan kebosanan yang sering muncul pada pembelajaran daring akibat pola yang sama dan terus-menerus digunakan. Guru ataupun dosen melakukan pengembangan penggunaan media pembelajaran yang awalnya hanya menggunakan satu platform berkembang menjadi lebih banyak platform yang digunakan agar menjadi lebih bervariasi dan dapat menjadi alternatif terbaik untuk memberikan suasana pembelajaran yang tidak monoton untuk peserta didik. Telah kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia bahkan di seluruh dunia menyebabkan dampak yang cukup signifikan di segala bidang, termasuk berdampak pada bidang pendidikan. Tidak sedikit persoalan muncul menerpa para praktisi pendidikan di sekolah. Guru yang memiliki peran mulia dalam mendidik peserta didik di sekolah menghadapi tantangan berat dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, di mana surat tersebut menekankan bahwa proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan media daring atau online. Artinya, seluruh proses pembelajaran bagi siswa peserta didik untuk sementara dilakukan di rumah. Namun meskipun demikian, peran guru sebagai pendidik tetap dilaksanakan dengan memanfaatkan media pembelajaran yang ada. Kreativitas mengajar menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem pembelajaran daring pada masa COVID-19 ini. Akan timbul masalah dalam pelaksanaan pembelajaran daring jika kreativitas guru sangat rendah. Salah satu contoh sederhana yang dapat dilakukan oleh guru adalah dengan memanfaatkan media yang ada semaksimal mungkin dan mengirimkan video yang berkaitan dengan materi pembelajaran kepada siswa. Nah, lalu bagaimana evaluasi atau penilaian pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang berdampingan dengan pandemi COVID-19 ini? Evaluasi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh guru untuk mengukur dan menentukan hasil yang telah dicapai dari suatu kegiatan pembelajaran yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, dalam masa pandemi COVID-19 ini, evaluasi yang dilakukan bukan hanya sekedar berkaitan dengan pemahaman dari peserta didik saja, tapi juga pada masa ini evaluasi yang dilakukan berkaitan juga dengan media yang digunakan dalam belajar, strategi pembelajaran, dan kreativitas guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, sehingga evaluasi yang dilakukan tidak selalu berkaitan dengan hasil belajar siswa atau hasil pemahaman siswa, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana cara mengajar dan agar lebih mengetahui bagaimana sistem pembelajaran yang lebih efektif jika digunakan dalam pembelajaran daring. Mungkin sekian dari beberapa jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.